Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait problematika dan evaluasi implementasi UBD. Dengan anggota kelompok kami, saya sendiri Vera Mustika sebagai moderator, Tessa Octavia, Tiara Hanum, dan Vivi Sylvia Riza sebagai pemateri. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Tessa. Kepada Ibu Tessa, disilakan. Terima kasih, Bu Vera. Problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal. Seperti kita ketahui, terdapat 5 aspek sebagai stakeholder, sebagai kepala sekolah, sebagai wakil kepala sekolah kurikulum, sebagai guru, dan sebagai siswa. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas problematika penerapan UBD di lembaga formal sebagai siswa. Pada umumnya, siswa kurang dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum, karena memang mereka belum mempunyai kompetensi dalam bidang itu. Namun, pada kegiatan kelas, bila guru bertanya bagaimana pendapatnya tentang pembelajaran, apa yang ingin dipelajarinya tentang suatu topik, atau bila gurunya mengajak siswa turut serta dalam perencanaan suatu kegiatan belajar, maka pokoknya mereka sudah dilibatkan dalam kurikulum. Di sekolah progresif, kepada murid diberikan peranan yang lebih besar lagi tentang apa yang mereka harapkan dari pelajaran. Partisipasi siswa sama sekali tidak berarti bahwa keinginan mereka harus selalu dituruti. Akan tetapi, pandangan mereka dapat dimanfaatkan, sekalipun keputusan berada di tangan guru. Memaksakan kurikulum yang tidak mereka sukai, yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan mereka, akan menimbulkan rasa benci, bahkan protes, sekalipun tersembunyi terhadap pembelajaran dan sekolah yang mereka nyatakan dalam perbuatan atau sikap yang tidak diinginkan. Idealnya, Understanding by Design atau UBD dalam seluruh proses belajar pada setiap subjek yang diajarkan, hal ini dilakukan berdasarkan kesadaran bahwa tujuan dari proses belajar adalah mencapai pemahaman atau understanding. Siswa memahami atau tepatnya menguasai ilmu yang dipelajarinya. Lebih dari itu, agar siswa mendapatkan suatu penilaian otentik dan dapat dipertanggungjawabkan. Unsur utama dalam konsep ini adalah apa yang disebut dengan backward design, yaitu suatu pendekatan dalam merancang kurikulum atau pembelajaran yang dimulai dengan tujuan yang ingin dicapai. Understanding by Design mendesain pemahaman siswa agar siswa dapat belajar maksimal, artinya terlibat secara penuh dalam seluruh proses pembelajaran, mengalami pergaulatan untuk memahami pokok-pokok yang dipelajarinya, dan akhirnya dapat menguasai ilmu pengetahuan atau pelajaran yang harus didesain tersebut. Problem penerapan kerangka Understanding by Design di lembaga formal dari aspek sebagai siswa yang kami temui atau menurut kami yaitu siswa yang belum siap dan terbiasa untuk mengikuti pembelajaran dengan konsep UBD karena berbeda dengan penerapan model yang biasa digunakan. Siswa masih butuh waktu untuk memahami konsep UBD tersebut. Nah, karena siswa memiliki karakteristik yang heterogen, membuat siswa sulit beradaptasi dengan sistem pembelajaran pada UBD yang menuntut mereka untuk dapat aktif di dalam kelas. Solusi dari permasalahan sebagai siswa itu ada 2 aspek. Yang pertama itu adalah guru memfasilitasi siswa untuk memahami konsep backward design, salah satunya dengan cara menciptakan pembelajaran UBD semenarik mungkin, agar peserta didik tidak bosan dalam penerapannya dan lebih bisa memahami penerapan dengan cepat. Yang kedua yaitu guru bekerja sama dengan pihak lain, terutama guru mata pelajaran bidang lain, untuk bersama-sama menerapkan konsep UBD secara bertahap dalam kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Baiklah, itulah yang materi dapat disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 5 terkait problematika dan evaluasi UBD. Dalam hal ini sebagai siswa, apabila ada kesalahan, saya
ucapkan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.